Sejarah dunia selalu mengajarkan bahwa sebuah bangsa tidak akan pernah menjadi adidaya jika perut rakyatnya lapar dan pasokan logistiknya rapuh. Lebih dari 3.000 tahun yang lalu, dunia menyaksikan lahirnya sebuah raksasa geopolitik yang tak tertandingi di masanya. Sebuah imperium yang memahat namanya di atas batu-batu granit gurun pasir, menggetarkan bumi dari Afrika hingga Timur Tengah. Itulah Imperium Baru Mesir. Mari kita bedah kedahsyatan utama dari dinasti emas ini. Berjaya dari tahun 1550 hingga 1077 sebelum Masehi, di bawah kepemimpinan Firaun tangguh seperti Thutmose III. Yang dijuluki Napoleon dari Mesir, dan Rameses Agung, mereka menaklukkan wilayah luas mulai dari Levan di Suriah Palestina hingga Nubia di pedalaman Sudan. Di mana keunikan dan kehebatannya? Kedahsyatan Mesir kuno bukan hanya terletak pada barisan kereta perang berkuda yang cepat, melainkan pada kehebatan tata kelola logistik terpadu. Mereka memanfaatkan luapan sungai Nil secara jenius, membangun lumbung-lumbung pangan raksasa di setiap wilayah strategis, dan mengendalikan jalur perdagangan internasional. Sektor agraria dan militer dilebur menjadi satu kekuatan pertahanan semesta yang membuat mereka menjadi pusat ekonomi dan militer terbesar di dunia pada zamannya. Namun, sejarah adalah guru yang adil sekaligus kejam. Mengapa imperium yang seolah tak terkalahkan ini bisa menemui masa kemusnahannya? Ketika suhu bumi berubah, badai kekeringan melanda, dan kelaparan massal mulai mencekik rakyat, fondasi domestik mereka retak. Konflik internal berebut kekuasaan melemahkan moral bangsa. Di saat kritis itulah, serbuan misterius dari Sipeoples atau bangsa laut menghantam pesisir mereka. Disusul invasi destruktif dari Asyur dan Persia. Imperium Baru Mesir runtuh dan dicaplok oleh kekuatan asing bukan hanya karena serangan dari luar, tetapi karena mereka gagal mempertahankan ketahanan pangan dan persatuan internal di masa krisis. Sahabat-sahabatku, pelajaran dari runtuhnya Mesir kuno adalah blueprint yang sangat berharga bagi Grand Design Pergerakan Indonesia Madani, PIM. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan mereka. Kehebatan militer dan kemegahan infrastruktur akan menjadi sia-sia tanpa adanya kemandirian pangan yang absolut. Inilah mengapa PIM secara radikal meluncurkan program Lumbung Pangan 99 Cahaya Madani dan konsep Integrated Biocycle Farming. Kita sedang membangun benteng pertahanan logistik dari tingkat desa, agar saat badai krisis global atau embargo ekonomi dunia melanda, rakyat Indonesia tetap kenyang, tetap mandiri, dan tetap berdaulat. Kita tegakkan kepemimpinan yang jujur, berani, dan anti-dikte untuk merebut kembali takdir Indonesia sebagai the sovereign superpower. Rapatkan barisan, sing-singkan lengan baju, mari pimpin fajar baru peradaban. Pantun, Firaun Rameses membangun menara, gagah berdiri di pinggiran sungai Nil, kader PIM siap menjaga kedaulatan negara, kemandirian logistik kokoh takkan labil.